Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Museum Negeri Empu Tantular, Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di daerah Buduran, Sidoarjo. Nah, hari ini museum terlalu ramai. Karena apa? Hari ini ada turnamen yang dinamakan Des Speed Fest 2024. Di samping saya, beliau ini adalah ketua pelaksana dari kegiatan Des Speed Fest 2024, yaitu Dr. Andri. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Apa sih namanya pushbike dan sebagainya? Beliau akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa. Monggo, dokter. Oke, pushbike itu sepeda tanpa pedal, nggak ada pancalnya. Jadi anak itu bermain dengan berlari. Jadi di pushbike ini disebut juga dengan balance bike atau run bike ya, tapi lazim disebut dengan pushbike karena anak itu harus mendorong atau berlari untuk bermain. Dan sebetulnya pushbike atau balance bike ini diciptakan sebagai peralihan anak untuk menuju sepeda roda 2 tanpa harus melewati sepeda roda 4 ataupun roda 3. Jadi nggak kayak kita waktu dulu, Bu Non. Iya. Sekarang langsung dia habis main pushbike bisa langsung ngayuh sepeda. Namun di pushbike ini ramai dengan turnamen atau race. Nah, seperti yang sekarang kita lagi adakan saat ini. Iya. Apa sebenarnya yang mendasari kemudian diselenggarakannya ini Des Speed Fest di Sidoarjo ini? Kalau lihat pesertanya kayaknya tidak hanya di Jawa Timur ya, ada yang dari luar Jawa Timur segala ini, berarti tingkat nasional begitu. Coba diceritain. Alhamdulillah, gelaran yang sekarang kita laksanakan Des Speed Fest ini adalah gelaran pertama sekali kita adakan di saat klub kami Delta Eagle Sidoarjo berulang tahun yang pertama di tanggal 1 Januari kemarin. Oh, ulang tahunnya 1 Januari. 1 Januari. Tapi penyelenggaraannya di 13 Januari. Ya, baik. Kita selain dalam rangka ulang tahun Delta Eagle Sidoarjo, kita juga mau mewadahi anak-anak dalam berprestasi di dunia pushbike. Oh, baik. Namun tidak hanya di area Sidoarjo, namun kita mau mencoba membuka untuk tingkat nasional. Alhamdulillah saat ini peserta kita benar-benar dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, dari Banten, dari Semarang, dari Jogja. Sampai berapa peserta? Pesertanya 531 peserta. Wow. Sebenarnya kalau dilihat pesertanya sampai 531 ini kan sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat menarik peserta untuk mengikuti ini? Daya tariknya apa? Oke, jadi daya tariknya adalah dari ketulusan promosi kami. Jadi kami berpromosi benar-benar untuk mengajak anak-anak itu untuk bersenang-senang. Ya, bukan hanya berprestasi, namun kita juga ajak untuk bersenang-senang. Karena selain mereka berlomba dalam gelaran Des Speed Fest 2024 ini, kita juga menyediakan arena bermain dengan Kampung Lali Gadget. Kampung Lali Gadget. Jadi artinya ini permainan-permainan zaman dahulu. Betul, tradisional. Keren. Jadi seperti namanya Lali Gadget ya, zaman kita dulu nggak ada gadget. Jadi dibalikan lagi ke zaman dulu, ada permainan tradisional seperti gancing, terus dakonan. Dakon, kemudian gitu. Bakia gitu ya. Nah, kemudian sengaja kita juga ambil venue-nya di museum ini supaya anak-anak juga bisa bermain dan mendapatkan edukasi di museum. Wah, keren. Jadi ada dua langsung, dapat bermain di Kampung Lali Gadget, bisa bermain sambil dapatkan edukasi di museum. Terus mendapatkan race. Kalau mereka menang dapat hadiah lagi, dapat piala, dapat respect lagi gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya banyak yang berminat untuk mendapatkan. Baik. Kalau tingkatan usia nih saya mau nanya. Kan kalau saya tadi lihat itu ada anak yang masih kecil, betul. Ada yang ini mulai usia berapa sampai berapa bisa pushbike ini? Pushbike itu
di saat anak sudah bisa menapakkan kedua kakinya, itu sudah bisa. Nah, biasanya itu mulai dari 2 tahun start belajarnya sampai dengan 7 sampai 8 tahun. Biasanya kalau untuk race itu sampai dengan 8 tahun. Oh, baik. Tapi nanti biasanya anak-anak itu akan beralih dengan sendirinya ketika dia sudah bisa sepeda roda 2. Namun kalau untuk kompetisinya hanya mentok sampai di 7-8 tahun. 7 sampai 8 Betul. tahun ya, Jadi, karena mereka sudah gede pasti dan ya, sudah betul. bisa naik yang pakai kayu gitu Betul. kan. Biasanya nanti kompetisinya mereka bisa ke BMX, bisa ke mini GP. Oh, baik. Jadi mulai beralih ke olahraga yang lain. Dan kalau di pushbike itu dibagi kelasnya berdasarkan tahun lahir, Bu. Oke. Jadi nanti pertandingannya berdasarkan tahun lahir. Jadi misalnya kelahiran tahun 2021 semuanya Betul, pertanyaannya 2021. Betul. Berikutnya juga seperti itu gitu. Betul. Jadi ada 2 tipe, ada yang menggunakan umur, ada yang menggunakan kelas. Ada menggunakan tahun lahir. Tahun lahir. Nah, kita ini kan masih merujuk karena belum ada regulasinya di Indonesia. Ya. Jadi kita masih merujuk ke kiblatnya yaitu di Cina dan Jepang. Itu masih menggunakan tahun lahir. Oh, baik. Namun pelan-pelan ada beberapa gelaran yang sudah mulai menggunakan umur. Nanti mungkin semoga aja suatu saat sudah ada regulasi yang bisa menyamakan. Ya mungkin nanti kayaknya arahnya akan masuk ke dalam umur. Kalau dari peserta 531 tadi, yang terbanyak dari usia berapa? Yang terbanyak dari yang paling bontot. Oh, yang 2021. Oh, 2021. 2021, 2020, kemudian 2018. 2018 itu bisa dibilang lagi puncak prestasinya sekarang. Oke. Ya, gitu. Kemudian kalau 2021 lagi mencoba-mencobanya. Tapi lucu banget. Jadi ketika mereka tadi bermain seharusnya lewat track yang sudah ditentukan, dia asik sampai itu. Itu yang kayak kadang bikin lucu ya. Kadang ada yang malah mogok jalan, nggak mau jalan gitu ya. Ada yang tiba-tiba putar balik, masih lucu-lucu. Tapi nanti kalau udah di 2019 ke atas, nah itu udah mulai bisa belok-belok miring tuh, Bu. Nanti udah mulai seru tuh nontonnya. Oke. Baik, ini yang terakhir, Dok. Gelaran Des Speed Fest ini apakah diselenggarakan rutin tiap tahun atau terus kemudian tempatnya apakah berpindah-pindah mungkin dari kota ini ke kota ini gitu gimana? Oke, jadi ini adalah Des Speed Fest perdana dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua pelaksananya. Jadi memang mimpi saya katakan kepada teman-teman panitia yang lain, saya ingin ini menjadi pembuka dan ini akan dan saya bermimpi besar, bukan cuma ini diadakan rutin, mungkin akan menjadi seri, namun juga bisa diadakan mungkin meluas bisa di luar Sidoarjo bahkan kayak gitu. Jadi insya Allah di tahun ini kita akan adakan lagi volume 2 mungkin di pertengahan tahun. Jadi mungkin nanti sementara ini kita akan adakan di 2 tahun sekali. Setahun 2 kali dulu. Setahun 2 kali. Belum ke arah series. Nanti mungkin kalau kita sudah lebih mapan lagi bisa ke arah series dan ketika kita sudah ngerasa lebih matang, mungkin kita berani untuk melebarkan mungkin ke Surabaya, main ke Malang, kayak gitu ya. Baik. Semoga semakin ini ya orang lebih mengenal apa sih pushbike karena kayaknya ini kalau belum familiar banget ya di kalangan. Manfaatnya banyak, Bu. Buat anak-anak. Iya, betul. Jadi selain dia berkompetisi dengan olahraga ya, terus dia bisa bermain tadi gadget, kemudian bisa kalau di museum ini bisa langsung juga dapat edukasi tentang sejarah ya, budaya ya yang wajib kita lestarikan mulai usia dini. Dan waktu kita lagi persiapan kan kita sempat ajak anak-anak sini, anak saya juga. Ternyata semangat sekali melihat museum masuk ke dalam museum walaupun masih 3 tahun, 4 tahun, cuma ya tadi seperti yang Bu Non bilang mengenalkan edukasi sejarah dari dini, ternyata di luar dugaan mereka tertarik sekali. Oke, semoga sukses acaranya. Terima kasih, selanjutnya Bu Non, semakin luar biasa.